Ya, puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung diprediksi akan terjadi pada malam ini. Dan informasinya akan disampaikan oleh Salam Pulungan. Ya pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal cenderung lengang, tidak tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan saat arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu, di mana juga akan ada seperti delaying system dan juga buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B dan juga 49B, di mana pada titik rest area tersebut nantinya aparat pihak kepolisian akan memberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan yang belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan, ini akan diberikan stiker berwarna merah sehingga arus lalu lintas ini bisa terkendali dengan aman dan juga ini bisa meminimalisir adanya kepadatan arus lalu lintas ketika mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan untuk single tarif sendiri nantinya juga masih akan diberlakukan hingga hari Minggu mendatang, sehingga kendaraan ini tidak bisa memilih untuk masuk ke dermaga eksekutif ataupun juga reguler. Nantinya akan ada petugas di lapangan yang mengatur arus lalu lintas yang akan memasuki ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi hingga hari esok 29 Maret 2026. Dari Bakauheni Lampung, Salam Pulungan, Surya Santoso, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Untuk memantau arus lalu lintas di jalur Gentong, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Muharlino. Selamat sore, Muharlino. Apakah jalur Gentong kembali ramai sore ini? Selamat sore David dan juga pemirsa, memasuki masa puncak arus balik tahap kedua. Situasi lalu lintas di lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini memang terpantau masih dalam kondisi normal, dan sejak pagi, berdasarkan pemantauan kami sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang tidak nampak adanya lonjakan serta kenaikan dari kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju Garut dan Bandung, begitupun arah sebaliknya, yang mana memang untuk prediksi untuk adanya peningkatan kendaraan atau lonjakan kendaraan di lingkar Gentong ini sendiri diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tahap kedua, yakni pada hari ini sampai dengan esok pada tanggal 29 Maret mendatang. Namun sampai dengan sore hari ini kondisi lalu lintas di lingkar Gentong masih nampak ramai lancar dan juga masih dalam kondisi normal, David. Dan perlu kami himbau juga untuk mengantisipasi keterangan dari pihak kepolisian, yakni dari Kapolres Tasikmalaya Kota, yang mengatakan jika memang nanti di jalur selatan lingkar Gentong ini memang akan diprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan khususnya di tanggal 28 hari ini dan juga sampai dengan tanggal 29 esok hari, yang mana hal tersebut bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah. Dan memang meskipun David dan juga pemirsa, meskipun kondisi di jalur selatan lingkar Gentong ini masih terpantau normal dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat, namun pihak kepolisian masih tetap bersiaga begitu untuk mengantisipasi jika terjadi nanti lonjakan kendaraan pada malam hari sampai dengan esok hari. Pihak kepolisian juga terus memantau kondisi lalu lintas di lingkar Gentong ini sendiri dan serta menyiagakan sejumlah personilnya di titik-titik rawan kemacetan. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika lonjakan terjadi secara tiba-tiba begitu, David. Dan untuk itu, selain informasi kemacetan, juga kami menghimbau agar nanti jika terjadi kemacetan begitu di jalur selatan lingkar Gentong, khususnya pada malam hari sampai dengan esok hari, ini kendaraan yang melintas dihimbau untuk tidak terlalu fokus ke jalur utama lingkar Gentong, melainkan ada juga jalur alternatif yang bisa dilalui jika nanti terjadi kemacetan, yakni melalui jalur Tasikmalaya Ciamis, maksud kami Tasikmalaya, melalui jalur Sukaresik yang menghubungkan daerah Tasikmalaya hingga ke daerah Garut dan juga Bandung jika nanti terjadi kemacetan di wilayah lingkar Gentong. Dan untuk mengantisipasi jika terjadi nanti malam hari sampai dengan esok hari,
pihak kepolisian juga telah akan menggunakan skema rekayasa lalu lintas yang mana hal tersebut sudah diterapkan pada puncak arus mudik tahap pertama, yakni memberlakukan sistem buka tutup jalur, kemudian memberlakukan sistem satu arah atau one way khususnya dari arah Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Dan kami himbau juga untuk para masyarakat agar yang melintas di Lingkar Gentong ini untuk berhati-hati, mengingat jalur atau medan jalan di jalur Lingkar Gentong ini cukup ekstrim begitu. Dan kemudian untuk memperhatikan kondisi cuaca yang mana saat ini cuaca setengah diguyur hujan yang cukup deras sejak siang tadi. Jadi ini perlu dihimbau bagi warga agar berhati-hati serta waspada yang akan melintasi jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Kembali ke David. Baik Muharlino, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Sebuah dump truk berlogo Dinas Lingkungan Hidup kedapatan menurunkan sampah di tepi Kali Pesanggerahan, Jakarta. Setelah viral di media sosial, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air langsung mendatangi lokasi dan menutup permanen lokasi pembuangan sampah itu. Dalam keterangannya, DLH menyebut bahwa sampah tidak dibuang ke dalam aliran air, melainkan hanya diletakkan di sisi kali sebagai penampungan sementara. Praktik ini sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu. Dan atas kejadian ini pihak DLH menyampaikan permintaan maaf. Kebiasaan baru. Jadi sampah-sampah yang ada di emplasmen ini bukan merupakan sampah dari warga, bukan sampah rumah tangga, tapi merupakan sampah dari sungai, dari kali, dari waduk seperti itu. Meski tidak langsung dibuang ke dalam air, penempatan sampah di bantaran sungai tetap beresiko merusak lingkungan. Kemarin kejadian Pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan dengan benar, terutama oleh warga dan juga pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Puncak arus mudik gelombang 2 juga terjadi di ruas tol Trans Jawa. Dan sejak kemarin, Korlantas Polri telah memberlakukan one way dari kilometer 263 Pejagan hingga kilometer 70 Cikatama. Ada Nata Arman. Nata, apakah one way cukup efektif mengurai kemacetan? Selamat sore David dan juga pemirsa, terkait dengan situasi lalu lintas pada sore hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, bahkan cenderung landai dibandingkan dengan kemarin, yang mana untuk data pada sore hari ini yang kami dapatkan lebih dari 25.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Tentunya ini sangat berbeda sekali atau terjadi perbedaan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kemarin, yang mana pada sore hari kemarin sempat menyentuh di angka 40.000 kendaraan. Dan memang untuk puncak arus balik sendiri yang diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan hari ini, bahkan terpantau sejak pagi sampai dengan sore ini terlihat tidak ada kendaraan penumpukan kendaraan yang bahkan mengekor hingga dengan kilometer. Kemudian juga dari gerbang tol juga kami tadi sampai melihat tidak ada penumpukan kendaraan seperti kemarin, yang mana jika kemarin kita bandingkan pada sore hari menjelang maghrib terutama ini terjadi kepadatan lalu lintas yang mengarah ke arah Jakarta, karena mengingat pada jam-jam tersebut banyaknya kendaraan yang menggunakan rest area untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke rumahnya masing-masing. Bahkan selain itu juga untuk rekayasa lalu lintas seperti one way sepenggal yang kemarin diberlakukan dari kilometer 263 sampai dengan kilometer 70 saat ini sudah tidak ataupun sudah dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow, itu pun bersifat secara situasional melihat kondisi yang ada di lapangan. Kemudian untuk data angka kendaraan per jamnya ini sudah di bawah angka 2.500, artinya sudah ada tren penurunan dari volume kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Kemudian kami sampaikan juga bahwa jika memang Anda yang sudah mulai merasa lelah, diharapkan bisa menepikan kendaraan terlebih dahulu di rest area yang terdekat dan juga tidak menggunakan bahu jalan untuk beristirahat karena tentunya sangat berbahaya. Terlebih pada hari ini cuaca juga tidak menentu. Ketika tadi siang sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup deras, kemudian tadi sempat reda, dan saat ini pada sore hari ini sudah mulai terlihat ada awan-awan mendung dan berpotensi hujan pada malam hari. Sehingga inilah yang harus diantisipasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke Jakarta, terutama untuk kendaraan, pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima, kemudian juga kembali dicek terlebih dahulu seperti pengereman dan juga ban yang tidak botak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
kemudian juga untuk jarak kendaraan dan juga kecepatan rata-rata kendaraan ini di sekitar 60 sampai dengan 80 km dengan jarak rata-rata 10 sampai dengan 15 meter antar satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Ya baik Nata, terima kasih informasinya. Sementara di Tol Pejagan ada rekan kami Hadisti Nur Arifa di rest area Pejagan Pemalang. Disti, bagaimana arus balik di sana? Ya, David dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua, sehingga hari ini terdata volume kendaraan meningkat dibandingkan beberapa hari terakhir. Nah, untuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan sejak kemarin, yakni one way atau satu arah yang diberlakukan mulai dari kilometer 263 tol Pejagan Pemalang hingga ke kilometer 70 Cikatama. Nah, sehingga karena diberlakukannya one way atau satu arah ini membuat laju kendaraan di ruas tol Palimanan Kanci ini terpantau lancar dan juga kondusif. Dapat dilihat David dan juga pemirsa di layar televisi Anda, kendaraan yang melaju di ruas tol Palimanan masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang merupakan berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Ini dapat dilihat dari plat nomor polisi yang merupakan mayoritas plat B dan juga plat F, yang artinya kendaraan ini berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga masih terlihat mayoritas kendaraan yang melintas adalah bus antar kota yang mengangkut penumpang dari arah Jawa Tengah, arah Jawa Timur menuju ke arah Jakarta. Nah, sementara terkait truk dengan jenis Sumbu 3 dan Sumbu 5 hingga tanggal 29 besok ini masih dilarang untuk melintas di ruas tol Trans Jawa ini yang diarahkan untuk lewat di jalur arteri. Nah, kemudian juga kalau kami mengacu pada beberapa hari terakhir yang sempat terjadi kepadatan dan juga kemacetan di ruas tol Trans Jawa atau khususnya di tol Palimanan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, sehingga inilah yang membuat terjadi penyempitan jalur. Nah, ini juga disebabkan karena tingginya pengemudi yang mampir atau berhenti di rest area, sehingga rest area sudah tidak mampu untuk menampung kendaraan. Kemudian juga untuk mengantisipasi itu, pihak pengelola rest area juga memperlakukan sistem buka tutup agar dapat menampung kendaraan, kemudian juga memperlakukan durasi maksimal selama 30 menit sehingga dapat bergantian dengan pengendara lainnya. Namun justru hal ini menyebabkan banyaknya pengendara yang berhenti di bahu jalan karena tidak dapat memasuki area rest area. Ini juga disebabkan oleh faktor kendaraan maupun juga faktor kelelahan para pengemudi, sehingga petugas kepolisian juga terlihat jika terjadi kondisi demikian, yakni kondisi pengemudi yang berhenti di bahu jalan, ini dihimbau kepada pengemudi tersebut untuk memilih istirahat dengan keluar di gerbang tol terdekat, baru nantinya melanjutkan perjalanan kembali memasuki gerbang tol yang sama. Demikian. Baik, Disti, terima kasih untuk informasinya, dan sebelumnya juga ada Nata Arman di Cikatama. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Ya, pemirsa, sekarang kami ajak Anda memantau arus balik di Jawa Tengah. Sudah ada rekan Amrina Rida di Kali Kangkung dan Stephen Patinama di rest area kilometer 62. Selamat sore, rekan-rekan. Ya, kita ke Amrina dulu. Amrina, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Iya, David dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini, kalau kami lihat memang cukup ramai dan juga lancar dan terhitung kondusif ya David, karena kalau kami pantau sejak siang hari hingga sore hari ini tidak terlihat adanya kemacetan ataupun juga ketersendatan yang begitu signifikan yang menghambat perjalanan dari para pemudik. Dan sebagai informasi, David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan saat ini sedang diberlakukan adanya one way lokal dari kilometer 421 gerbang tol Banyumanik ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Artinya untuk ruas jalan tol Semarang Solo ini memang sekarang hanya diberlakukan bagi arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta, sedangkan untuk pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke Semarang Solo ini sekarang tidak bisa melewati gerbang tol Kali Kangkung dan harus keluar ke gerbang tol lain sebelum gerbang tol Kali Kangkung, salah satunya adalah ke gerbang tol Kaliwungu untuk kemudian melanjutkan
melanjutkan ke Semarang Solo menggunakan jalur arteri ataupun juga jalur Pantura. Dan David dan juga pemirsa, meskipun pada hari ini diprediksi ataupun juga diperkirakan menjadi puncak arus balik gelombang kedua, namun kalau kami pantau justru per jamnya kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung ini sekarang sudah cukup menurun, berada di angka 2.500 hingga 3.000. Ini cukup rendah ataupun juga lebih sedikit begitu ya dibandingkan ketika puncak arus balik tahap pertama yang terjadi pada tanggal 24 Maret yang lalu yang sempat mencapai 3.000 hingga 3.500 kendaraan. Meskipun demikian, memang untuk angka 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jam ini masih cukup terhitung tinggi karena biasanya di gerbang tol Kali Kangkung ini dalam kondisi normal hanya mengakomodir 800 hingga 1.000 kendaraan saja per jam. Artinya kita bisa melihat bahwa hingga saat ini untuk arus balik ini masih terjadi khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan sebagai informasi David dan juga pemirsa, secara total hingga pada pukul 4 sore ini terhitung sudah ada lebih dari 25.000 kendaraan yang melintas dan angka ini memang kalau dibandingkan dengan periode yang sama kemarin pada saat puncak arus balik tahap pertama pada tanggal 24 Maret memang cukup berkurang karena kemarin pada tanggal 24 Maret untuk kendaraan yang melintas hingga pada pukul 4 sore ini mencapai lebih dari 30.000 kendaraan. David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan mengenai one way nasional ini memang dijadwalkan diterapkan secara situasional hingga esok hari 29 Maret 2026 mulai dari kilometer 414 ke kilometer 70. Namun kalau untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi yang diberlakukan baru one way lokal saja dari Banyumanik menuju ke arah gerbang tol Kali Kangkung, sementara untuk one way nasional dari kilometer 414 ke kilometer 70 ini tidak diberlakukan sehingga kendaraan bisa melintas dari kedua arah dari kilometer 414 ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Tentunya yang diharapkan adalah agar para pemudik ini nanti tetap memeriksa keadaan kendaraan agar dalam keadaan yang prima dan juga pastikan saldo e-tol dalam kondisi yang cukup sehingga tidak menyebabkan antrian kendaraan yang begitu panjang. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda, David. Baik Amrina, sekarang kita ke Stefan Patinama di rest area kilometer 62. Seperti apa di sana lalu lintasnya? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk situasi pada sore hari ini yang merupakan 7 hari setelah Lebaran begitu, suasana terlihat kondusif atau ramai lancar di ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di tempat saya berada saat ini adalah kilometer 62 yang berada di wilayah Kerawang. Untuk sore hari ini memang sudah tidak terlihat kepadatan seperti pada Jumat kemarin, di mana kemarin memang terlihat kepadatan kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta. Untuk sore hari ini kepadatan tersebut sudah tidak terlihat seperti yang terlihat di belakang saya, kondisinya sudah ramai lancar begitu. Kendaraan sudah dapat melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Jakarta. Untuk biarpun tidak adanya kepadatan, namun sistem kontraflow di lajur A tetap diberlakukan dengan menggunakan satu lajur begitu David. Untuk sisa pemudik yang belum kembali ke arah Jakarta memang diperkirakan masih ada sekitar 42% begitu menurut keterangan dari Kokor Lantas sendiri. Untuk 42% ini diperkirakan akan kembali menuju ke Jakarta melewati ruas tol Jakarta Cikampek di 2 hari terakhir, yaitu pada hari ini Sabtu dan juga pada 29 Maret esok atau hari Minggu besok, sebelum nantinya di hari Senin para pemudik ataupun para warga masyarakat di Jabodetabek kembali beraktivitas mulai dari sekolah ataupun bekerja seperti biasanya. Untuk rest area sendiri di tempat saya mengabarkan saat ini memang kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan kondisi lalu lintas di ruas tol. Jika kemarin sempat mengalami ramai atau padat begitu, pada sore hari ini memang kondisinya sudah berangsur-angsur sepi dari kendaraan para pemudik di sore hari ini. Untuk para pemudik yang masih kembali melintasi ruas tol Jakarta Cikampek diharapkan tetap berhati-hati dan juga menjaga kondisi badan dan memanfaatkan rest area yang ada di sekitaran ruas tol Jakarta Cikampek jika merasa kelelahan ataupun kendaraannya mengalami masalah, dan juga terus melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk sementara yang saya dapat laporkan, kembali ke Anda David. Ya baik, yang penting adalah istirahat yang cukup. Terima kasih Stefan Patinama dan Amrina Rida dari Kali Kangkung. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.